Ini masih di Elang Subandar. Kok gelap ya? Tadinya apa perkataan aku? Kata teman aku katanya gini, kamu itu pemalu, tapi terkadang juga malu-maluin. Ketika di sini tadi aku mikirnya aduh kata-kata malu, ada orang gitu kan. Terus mikir lagi, orang live aja dilihat sama orang itu. Dulu aja sambutan didengerin orang gitu, diliatin orang gitu. Anggap harap dimaklum ya. Kadang kan aku nyari tempat kayak gini ya. Nyari tempat yang memang ada yang fresh gitu maksudnya. Memang aku keluar nyari tempat di luar. Itu apa? Ngebaca di thread tuh kan. Ceritanya di thread itu lagi viral tuh nakes yang bukan nakes ya, aku nggak ngejebutin nakes ya, itu mah pribadi ya maksud aku gitu, walaupun memang terkait sama dia pekerjaan dia kan, kalau secara menurut aku gitu harusnya dia lebih lebih peduli, lebih empati gitu kan. Yang almarhum itu terhadap keluarga almarhum ya, turut berduka cita ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Sedih ya, maksudnya ada orang yang bilang itu bukan sakit gitu, kalau sakit mah nggak bisa megang HP gitu. Terkadang kayak gini ya, ketika kita duduk nunggu gitu kan, apalagi nggak ada temen gitu yang nemenin gitu ya, temen kita HP gitu kan sambil nunggu gitu, apalagi ini lagi sakit, apa dia nggak merasakan sakit? Bisa aja dia merasakan sakit, tapi maksudnya pengalih perhatiannya itu ya itu HP gitu kan. Terus ketika dia, sebetulnya kan hal yang wajar ya menurut aku gitu kan, bukan orang perkataannya juga nggak mendiskreditkan satu institusi ya, maksudnya dia begitu halus gitu hanya bilang ya yang namanya manusia ya mungkin wajar ya nunggu gitu kan, walaupun setelah beritanya juga aku baca gitu kan itu kondisi menunggunya itu memang di ruang udah di unit gawat darurat ya. Mungkin seharusnya RS yang ada yang terkait itu tuh memberikan klarifikasi kronologis gitu, bahwa memang menurut aku ya yang namanya tenaga medis itu ada aturannya, itu tidak boleh melalaikan pegawai gitu maksudnya. Aturan ya. Adapun ketika ada sedikit di lapangan itu mungkin tidak semua sama seperti kita aja gitu, manusia itu bermacam-macam watak gitu maksudnya, walaupun ada aturan ya seperti itu. Aku ingat waktu aku di dinas sosial ceritanya, ketika pertama masuk itu nomenklatur di aku itu, walaupun aku disabilitas ya, orang dengan gangguan jiwa itu termasuknya disabilitas, akan tetapi dari secara nomenklatur penamaannya itu ada di seksi aku sebelah aku gitu. Jadi dia mah jelas gitu disebutkan bahwa kepala seksi ada gitu orang dengan gangguan kejiwaan gitu maksudnya, walaupun aku nomenklaturnya disabilitas gitu maksud aku. Tapi karena lagian pas aku masuk juga kegiatan udah nggak ada gitu. Kalau secara kegiatan gitu udah habis katanya gitu. Aku masuk Oktober dan di dia itu memang ada kegiatannya gitu, orang dengan gangguan jiwa. Terus
Aku kan dimasukkan ke dalam grup ceritanya. Di situ itu grup bebas pasung. Terus ada yang mengupload dari kesehatan, katanya ada aduan masyarakat katanya bahwa ada orang yang terlantar di Jalan Suwaka. Nah, di Jalan Suwaka itu kan Jalan Suwaka itu panjang gitu kan. Aku ngebaca gitu malam, aku pikir itu bukan ranah aku gitu, karena bebas pasung itu memang yang di sebelah aku gitu, yang memang ini kegiatannya gitu kan, koordinasi sama Dinkes juga gitu kan. Aku cuma baca aja, oh udah web. Terus ternyata hari besoknya masih ada itu, sehari katanya 2 hari ya, lupa aku. Katanya itu ada aduan warga, katanya orangnya itu kritis katanya gitu. Jadi si ODGJ itu terlantar di jalan, nggak bisa napas gitu, megap-ngebap. Aku kan kaget gitu, Jadi aku langsung ngambil gitu. Aku nggak nelpon ke seksi sebelah karena udah sore, malam ya itu tuh waktu itu teh. Enggak, masih ya malam. Jadi aku koordinasi gimana ini, namanya di dinas kesehatannya itu Pak Indra ya. Pak Indra gimana itu teh, apa ceritanya? Itu katanya ada aduan dari warga, dia itu ya itu gitu terlantar gitu, udah 2 hari katanya belum ada yang evakuasi. Terus gimana tuh? Jadi terus aku koordinasi gitu kan dengan sekretaris dinas gitu, Hendra Budiman tuh. Nggak ada mobil katanya gitu. Terus akhirnya nyari-nyari mobil kan, gimana ya cara ngangkutnya? Bentar, kalau ngangkutnya kemana dimasukinnya gitu kan? Sebelumnya itu pernah ada yang terlantar, ada yang memang datang ke dinas sosial dengan kondisi sangat buruk gitu kan. Dia memakai dirawat dulu di Puskesmas Purbaratu. Puskesmas Purbaratu itu istrinya itu, kepala puskesmasnya itu istrinya kabid gitu kan, kabid di dinas sosial. Jadi aku koordinasi, Pak bisa ditampung nggak di sana? Oh iya Bu Tita bisa katanya. Awalnya bilang bisa, ternyata Bu Tita lagi penuh katanya gitu. Aduh gimana ya? Terus koordinasi lagi dinas kesehatan. Gimana tuh ke rumah sakit kata aku teh. Nah kalau ke rumah sakit katanya yang tanggung jawabnya siapa pembayarannya katanya gitu. Yang tanggung jawabnya siapa? Iya katanya. Aku mikir dananya dari mana ya? Itu harus ada penanggung jawab katanya. Akhirnya udahlah ke sana aja dulu kata aku teh. Aku mikirnya waktu itu uang aku di Oktober 2019, enggak, itu di November Desember kalau nggak salah, uang aku itu 30 juta. Cukup nggak ya kata aku teh. Udahlah gimana nanti gitu kan. Akhirnya mobil itu nggak ada. Sekdis itu aku telepon, nggak ada katanya mobil, katakan dia yang tanggung jawab di prasarana di kantor gitu kan, mobil kayak gitu. Kan mobil di kantor itu ada kendaraan dinas operasional kan gitu kan. Nggak ada katanya, mobil itu dipinjem, entahlah dipinjem sama LSM sama saudaranya gitu. Mobil dia juga nggak ada katanya gitu. Akhirnya saya koordinasi lagi gitu dengan dinas kesehatan gitu. Akhirnya ada tuh dari Puskesmas Urug. Dari Urug tuh ada Bu Tita katanya dari Urug yang memang dia standby lagi jaga katanya gitu. Tapi mobilnya jauh gimana? Oke lah, sok aja kata aku tuh kalau udah ready mah. Itu waktu itu belum ada si cetar waktu itu teh. Jadi secetar itu inovasi dari dinas kesehatan ya, cukup bagus ya. Bukan cukup bagus menurut aku. Jadi dijemput tuh. Terus gimana? Terus nanti kalau di RSUD gimana jawabnya? Penanggung jawabnya Bu Tita ya? Iya kata aku teh. Nah terus udah tuh ceritanya, aku nelpon ke staf aku itu nggak aktif nomornya. Kalau yang staf yang lain kan ya kayak gitu ya. Pernah ada kejadian juga ya, orang ini gitu yang aku telepon itu yang memang dia cepat tanggap gitu, maksudnya bisa aku andelin gitu kan. Ini nggak ditelepon, nggak aktif gitu. Akhirnya udah mepet kan, udah jam 10 itu teh. Bu Tita gimana? Ini udah meluncur gitu dari Urug. Akhirnya ya saya ke rumah sakit ya.
udahlah nggak ada waktu kata aku tuh nyari orang. Kalau yang lain mah susah gitu kan. Akhirnya aku turun, pas di sana itu eh, di itu emang udah ngegeter gitu. Udah ininya udah biru, udah sekarat aja. Jadi pas datang itu ke IGD itu pakai alat bantu, alat apa. Pas nulis formnya ya itu ya, si yang puskesmas itu penanggung jawab Bu Tita kata aku teh. Udah gitu bari pusing gitu waktu itu teh ya. Gimana nanti Mbak ceritanya. Jadi pas ke sana tuh tanggap memang gitu kan, rumah sakitnya juga gitu pakai alat ECG kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah ya setelah itu jam 12 malam, aku sampai jam 1 di sana. Akhirnya udah katanya udah aman. Saya titip kata aku tuh kan. Ya udah katanya nggak apa-apa. Aku pulang aja besoknya. Alhamdulillah ternyata besoknya itu ngobrol-ngobrol koordinasi itu ternyata memang ada. Kalau di saya sendiri kan di dinas sosial, apalagi di aku kan nggak ada gitu kan. Akhirnya ternyata ngobrol-ngobrol katanya ada di cover ada perwalnya. Tapi di bidang sebelah katanya, kata si Pak Indra dari dinas kesehatan itu. Tapi di bidang sebelah katanya, di Sibu Enci katanya. Dengan syarat harus ada surat dari dinas sosial. Alhamdulillah gitu. Waktu itu juga ngobrol sama kabirnya yang di RSUD kan, katanya gini. Secara sistem kami itu tidak boleh, pemerintah ya. Enggak pemerintah sebetulnya, semuanya tenaga kesehatan sebetulnya kode etik profesinya seperti itu. Jadi ketika yang berhubungan dengan gawat darurat, yang berhubungan dengan nyawa itu tidak boleh ditolak. Jadi waktu itu ya alhamdulillah gitu ada di cover sama udah ada gitu pembiayaannya ternyata di pos yang memang itu di dinas kesehatan gitu. Dan si Pak Indra ini bahkan Pak Indra sendiri nggak tahu gitu kan pos itu gitu akhirnya gitu ya. Ya kayak gitu ya, anggaran itu kayak program di dinas aja itu ditutup gitu. Antara satu bidang sama bidang lain itu nggak tahu program itu gitu. Bahkan kan harusnya itu satu kesatuan ya. Menurut aku, jadi ini mas terkesan ini kegiatan aku gitu. Ini kegiatan ini padahal itu semuanya itu harus terintegrasi ya, makanya padahal di kayak gini di sekretariat itu kan kayak PEP gitu kan, pembahasan kegiatan itu kan harusnya bareng gitu kan, membahas program itu kan, program itu adalah program kepala dinas gitu, maksudnya di nge-breakdown dari RPJMD, nge-breakdown program daerah gitu, wali kota program daerah di breakdown dilaksanakan oleh kepala dinas terus disebarkan oleh bidang gitu. Akan tetapi memang nggak tahu gitu, apalagi aku yang baru gitu kan, aku masuk Oktober itu di November kejadiannya. Abis itu ternyata nah ini cerita lagi nih, si ibu namanya si Ibu Sadiah ya ceritanya. Setelah itu setelah pagi-paginya itu aku minta staf aku itu nggak aktif Bu, channel HP-nya rusak katanya gitu. Jadi susah gitu ya. Akhirnya dia yang ngedampingi ke rumah sakit pagi-pagi. Saya koordinasi, saya mah di kantor gitu, koordinasi segala rupa lah gitu kan. Lintas koordinasinya saya gitu kan. Nah ketika yang lucu nih, jadi ini nge-split gitu kan, bahwa memang ada hal-hal yang seperti itu. Adapun ada sedikit-sedikit yang seperti itu mungkin ya balik lagi ya ke pribadi masing-masing gitu kan, istilahnya gitu. Kalau aku mandangnya ya orang bisa ngomentar apa aja gitu kan, balik lagi. Tapi ketika memang itu dilontarkan oleh nakes gitu, ya maksudnya yang selalu berhubungan dengan orang sakit gitu, maksud aku kayaknya kayak gimana ya, pernah ini narik lagi ke cerita waktu COVID ceritanya. Kakak waktu dulu ajudan ya, terus dia kerja di, ya udah inilah dulu mah sama satu kerjaan sama aku. Jadi dia kakaknya itu COVID. Nah kalau COVID itu kan harus
dijaga gitu kan. Ada cerita-cerita yang memang ketika dia tahu COVID gitu, jadi dia stres berlebihan gitu. Jadi langsung ngedrop gitu. Nah, jadi gejalanya tuh COVID, tapi kan belum tahu. Jadi dirujuk ke rumah sakit ceritanya. Ternyata ketika dirujuk ke rumah sakit itu, udah masuk ke rumah sakit ya, kan nggak diperbolehkan. Eh, nggak diperbolehkan masuk, jadi hanya internal, hanya perawat gitu, hanya nakes gitu kan. Nah, nakes sendiri kan menanggung resiko ya, lagi COVID kayak gitu kan. Nah, keinginan keluarga itu ketika hasil tes COVID keluar itu, dia ngasih taunya itu jangan ke pasien tapi ke keluarga gitu. Akan tetapi dari pihak rumah sakitnya itu langsung ke pihak pasien gitu. Jadi kakak aku ini ya, teteh ini ya, ini katanya marah katanya. Itu kakaknya ya, marah katanya. Orang lagi sakit kayak gitu harusnya ke keluarga dulu lah gitu. Keluarga yang nyampaikan dengan bagaimana caranya atau bagaimana ngejaga gitu kan maksudnya. Yang penting selamat gitu maksudnya. Akhirnya dan cerita juga gitu si teteh itu, tahu nggak Neng katanya itu, katanya ya, jadi keluarganya itu nganterin selimut, hari ini nganterin selimut, ketika ditengok lagi itu selimutnya itu nggak ada di ruangan gitu maksudnya. Jadi nggak sampai selimutnya itu gitu. Terus nggak tahu ya, mungkin saking banyak kali ya. Terus ketika istrinya, kakaknya itu ingin mendampingi gitu, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus di ruang isolasi sendiri. Katanya, kata kakak aku ya, kata teteh itu, nih Neng ya cenah, gimana orang yang lagi sakit, lagi COVID, lemes, pakai infus, dia pipis aja ke WC kayak gimana? Dia makan, jadi makanannya disimpan aja. Jadi dia makan sendiri gimana? Dia apa-apa sendiri gimana katanya? Harusnya ya kalau kakak pengennya keluarga, kalau kakaknya, teteh, istrinya gitu ingin mendampingi, ya izinkan aja gitu dalam satu ruangan. Jadi memang isolasi misalkan bahu-membahu menurut versi si keluarga gitu. Jadi ketika si abang ya kakaknya meninggal itu, jadi keluarga itu kayak gimana ya? Kayak nyesel gitu, kayak nyesek gitu. Tahu kayak gitu, makanya dirawat di rumah katanya gitu. Jadi itu yang menjadi juga ketika aku cerita ya, biasalah aku cerita sama suami gitu ketika aku COVID. Waktu itu saturasi aku itu 82 saturasi nafas aku teh ya. Dapat 92. Jadi kata nakes yang datang ke rumah itu dari puskesmas ya, yang ngetes itu, ibu ini rendah, harus dirawat seharusnya gitu kan. Aku bilang ke suami, kata suami nggak usah katanya, dirawat di rumah aja. Emang suami aku sih ngedampingi gitu kan sampai pagi itu, pokoknya air harus anget ya kayak gitulah pokoknya gitu kan. Nah, maksudnya dari itu kan ada pemandangan cara pandang orang itu berbeda. Tapi pada intinya sebetulnya etika di kesehatan itu sendiri, bahwa memang keselamatan pasien itu memang utama gitu menurut aku ya. Bukan menurut aku, memang iya kan, ada sumpah profesi, apalagi ikatan dokter ya, apalagi dokter gitu dengan ilmunya yang ya orang-orang pinter lah gitu maksudnya. Terlepas dia di universitas negeri atau universitas swasta, tapi pada intinya kan mereka tahu dengan kesehatan, tahu kondisi pasien, gimana dampak dari pikiran itu bisa mempengaruhi ke kesehatan gitu. Kenapa ada kurangi stres katanya gitu, kayak gitulah gitu. Dan cerita si Bu Sadia itu yang serius ya, maksudnya udahlah ya, itu mah balik lagi masing-masing orang beda ya kata aku ya. Cuman memang sangat disayangkan itu keluarnya dari orang yang berkecimpung dengan pasien
yang mereka tahu sakit gitu maksud aku. Nah, si Ibu Sadiah ini ceritanya ya. Jadi ceritanya tuh aku nengok ke sana kan, emang ada staf yang emang ada staf yang ya itu staf yang aku telepon malam-malam nggak ngangkat gitu, katanya HP-nya rusak. Jadi dia ngedampingi gitu pas aku datang ke situ katanya. Aku tanya kan, tanya namanya siapa, dia bisa nulis Sadiah gitu. Oh, Bu Sadiah gitu. Terus abis itu tanya rumahnya di mana, dikasih buku ceritanya tuh. Lucu ya. Kan bukan aturan ya, maksudnya secara SOP-nya ya. Jadi kalau ada yang terlantar itu, misalkan dia orang mana, ditelusur, sebisa mungkin dicari keluarganya, terus kita cari keluarganya, terus diakseskan sama keluarganya lagi gitu kan maksudnya. Aku udah seneng tuh, tulis. Bisa nulis? Bisa, katanya bisa ngobrol, senyum dia. Meni seneng banget ya Allah, kata aku tuh ya. Terus perempuan, memang ODGJ, emang gitulah gitu maksudnya. Tapi memang terkendali ya, maksudnya ada ODGJ yang sampai di rumah sakit itu ya, pernah ada nanganin orang yang memang gangguan gitu, BAB gitu, BAB-nya itu ke tembok gitu, ke tembok rumah sakit gitu, sampai orang rumah sakitnya tuh, ini ibu cepetan keluarin gitu, sampai Bu katanya staf aku tuh, Bu saya ngebersihin BAB-nya klien katanya, aduh kata aku teh kasihan. Terus nah ceritanya jadi gimana, kasih buku katanya gitu, kasih buku kata aku teh, kasih buku, keluarin buku kan, aku bawa buku gitu, kasih pulpen, bisa nulis, bisa. Aku udah seneng kan sama staf tuh sampai tos gitu. Jadi alhamdulillah gitu, satu terselesaikan gitu istilahnya, pikiranku gitu kan. Jadi kalau jelas di mana rumahnya, misalkan asalnya dari mana, alamatnya tahu tuh gitu, tahu. Kirain bener mau nulis. Ternyata tulisannya apa coba? Pagar. Kita langsung pandang-pandangan gitu, langsung sedih, tapi langsung ketawa gitu, ya Allah kata aku tuh. Jadi terus Ibu Sadiahnya itu sendiri dirawat di rumah sakit itu sekitar 3 hari apa 4 hari gitu ya. Terus keluar karena nggak ada tempat, nggak ada keluarganya, akhirnya diakseskan ke panti ODGJ Mentari Hati itu. Dan 2 minggu di Panti Mentari Hati itu milik swasta. Panti Mentari Hati itu bukan milik pemerintah. Kalau pemerintah provinsi itu belum punya panti ODGJ, belum punya panti untuk pemulung. Padahal di rehabilitasi sosial dasar di Permensos itu ada anak, ada lansia, ada pemulung, ada gelandangan, dan ada orang dengan gangguan jiwa. Dan itu aturannya ada ya. Maksudnya panti itu adalah kewenangan provinsi. Jadi itu ada di Kota Tasik, Mentari Hati itu, Panti Mentari Hati itu khusus untuk orang dengan gangguan jiwa, masukin ke Mentari Hati, dan 2 minggu si ibunya meninggal. Jadi ya kayak gitu, ada banyak orang yang tidak beruntung dengan kondisi kesehatan maupun dengan kondisi keluarga. Istilahnya si ibu itu nggak tahu sama keluarganya memang dibiarkan, nggak tahu memang kabur karena memang kondisinya seperti itu. Ada banyak yang keluarga yang memang punya keluarga yang memilih dengan gangguan jiwa gitu maksudnya. Ada yang memang sampai dikurung di rumahnya. Kan kalau secara program pemerintah itu bebas pasung ya. Jadi ceritanya ketika
ketika datang ke keluarganya ada memang yang memang di rantai gitu, ada yang di Taman Sari beberapa yang aku datangi gitu kan, si ibunya ngeluh jadi disimpan di kamar khusus gitu, dibikinin kamar, dibikinin kayak dirantai gitu katanya. Bu, saya itu bukan nggak mau memperlakukan ini itu seperti ini gitu, akan tetapi kan aturannya memang pemerintah itu bebas pasung gitu, akan tetapi ketika dia dibiarkan katanya dia bisa melukai orang katanya gitu. Dan aku nggak bisa ngobrol apa-apa ya, maksudnya di satu sisi keterbatasan aku dan alasan si ibunya juga logis, akan tetapi Bu, saya masih makan gitu, bersih, jadi tempatnya bersih Kak. Kalau BAB itu ada saluran khusus si ibunya tuh, yang alhamdulillah si ibunya mampu ya. Itu juga memang diakseskan ke kayak diobati gitu oleh pemerintah gitu, akan tetapi kan ada yang memang berhasil, ada yang enggak gitu. Dan ketika pemerintah menyebutkan bebas pasung gitu, akan tetapi memang pemerintah tidak menyediakan sarana prasarananya untuk menampung itu gitu. Jadi ya bersyukur gitu ada swasta yang memang, bukan swasta, masyarakat ya, dan itu masyarakat juga kayak Mentari Hati gitu kan, dapat donatur dari masyarakat lagi gitu kan, dapat hibah juga mungkin gitu dari, bukan mungkin, memang ada gitu dari pemerintah gitu, akan tetapi yang milik pemerintahnya itu sendiri memang tidak ada gitu. Jadi ya ada hal-hal yang memang di luar kapasitas, bahkan saya sebagai yang kalau dulu mah bekerja di pemerintahan gitu, akan tetapi kan ada kewenangan yang memang ini kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten gitu, padahal kabupaten juga kewenangan provinsi. Dan nih alurnya itu ketika kita mengakseskan ke panti gitu, bukan ya, kadang ada pemisahan, ini kabupaten ini nggak ngasih apa-apa gitu, sementara provinsi ngasih ke dia gitu. Akan tetapi ketika ada juga yang saya kasus gitu kan, ada temuan, ada aduan, ada yang di alun-alun itu dia sampai ususnya lengket, tahu usus sampai lengket, itu udah nggak sadar di alun-alun. Jadi yang evakuasinya itu adalah Pol PP. Terus dirawat di rumah sakit, tapi kata rumah sakit tuh, ini ada batas waktunya gitu. Jadi dirawat di rumah sakit, ternyata didiagnosis usus lengket, harus dioperasi, tapi harus ada jeda. Jadi keluar dulu, dirawat di rumah singgah dengan rumah singgah yang sarana prasarananya seperti itu ya. Dimasukin ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, udah dioperasi, keluar lagi. Sementara yaitu sarana prasarana di kabupaten juga nggak ada gitu ya, rumah singgah itu kayak gitulah gitu, apalagi dengan anggaran di saya sendiri itu nggak ada gitu, maksudnya harusnya memang tanggung jawab di sekretariat ya, cuman ya kayak gitu susah gitu. Akhirnya karena memang kewenangannya provinsi ya, karena memang nggak ada gitu kita, ya saya kan nggak bisa ngatur anggaran ya, harus kan yang pemikir anggaran itu ditaruh pelit Bangda, tim rapan SPM gitu, yang memang punya kewenangan mengakses, mengadvokasi anggaran untuk masyarakat gitu. Sementara ya di tataran, apalagi tataran teknis ya gitu, akhirnya saya minta ke provinsi dengan surat, jawaban dari provinsi bahwa mereka tidak punya panti gitu, padahal kewenangannya di provinsi gitu. Jadi balik lagi ke kabupaten kota ya, cuman cukup kayak gitu, padahal makan kalau misalkan mereka itu kan misalkan hibah ke panti mana gitu, setidaknya ini nih klien dari kabupaten ini gitu, mereka yang mengakseskannya, dan itu menjadi permasalahan yang memang seakan tidak terlihat tapi besar gitu. Bahkan ada celotehan kayak gini, sama-sama yang di dinas sosial itu ceritanya nih ya, cenah kadang kita tuh mikir katanya, kalau kita nemuin masyarakat yang terlantar, sementara nggak ada ininya katanya,
Kalau kita mah, kalau orang yang tega mah, dia lemparin aja ke jalan katanya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak hal yang memang ada perbedaan gini. Ketika di ekonomi itu saya dikasih SD, sumber daya uang, sumber daya sarana prasarana, akses. Di Setda itu kan sebagai koordinator dikasih SDM gitu, maksudnya staf yang bagus gitu. Akan tetapi ketika saya di tataran teknis justru koordinatornya kan harusnya tim penerapan SPM gitu, Bappelit Bangda, ada bagian Kesra gitu. Bahkan bagian Kesra itu selama saya di dinas sosial itu, seingat saya itu hanya 2 kali rapat. Jadi dari tahun 2019 sampai 2021 itu